Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam kegiatan belajar kita pada hari ini, Selasa 27 Juli tahun 2021. Anak-anak yang ada di rumah, apa kabar anak-anak semua pada hari ini? Ibu berharap ibu menjumpai anak-anak semua berada di dalam keadaan sehat, ada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, dan masih tetap bersemangat untuk kita belajar bersama-sama pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita masih belajar dari buku tema 1 yang berjudul Hidup Rukun. Dan hari ini kita akan belajar dari subtema 2. Pada subtema 2, kita akan belajar tentang hidup rukun dengan teman bermain. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Ibu mengajak anak-anak untuk kita bersama-sama menyiapkan alat tulis menulis kita dan juga menyiapkan buku tema 1 halaman 49. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk kita belajar bersama-sama? Kalau sudah siap, ayo kita belajar bersama-sama di pagi hari ini. Hidup rukun dengan teman bermain. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di halaman 49. Terlihat bukan kalau Udin bersama dengan teman-temannya bermain dengan rukun. Ada laki-laki juga ada perempuan. Mereka bermain secara bersama-sama. Permainan yang dilakukan juga bermacam-macam. Ada yang bermain tapak gunung, ada yang bermain kelereng, ada yang bermain ayunan, ada yang bermain layang-layang, dan juga ada yang bermain sepak bola. Saat mereka bermain, mereka tidak bertengkar satu dengan lainnya, sehingga mereka bermain dengan rukun. Mereka bermain dengan rukun, mereka akan tercipta kerukunan. Kalau kita bermain dengan rukun, pasti akan tercipta kedamaian. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang di halaman 50 ada 5 buah gambar anak-anak. Gambar-gambar itu coba anak-anak perhatikan baik-baik. Lalu coba anak-anak pilih, beri tanda centang manakah gambar yang menunjukkan sikap rukun. Nah, kita kerjakan secara bersama-sama ya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Kalian lihat mereka sedang bermain kelereng. Dan ternyata mereka bermain dengan rukun. Tidak ada pertengkaran di situ. Berarti kita beri tanda centang pada gambar ini. Yang berikut, anak-anak lihat mereka sedang bermain sepak bola. Tetapi di sini ada 2 orang anak yang sedang bertengkar. Berarti gambar ini tidak menunjukkan kerukunan. Kita pindah ke gambar yang ketiga. Anak-anak perhatikan, di sini ada gambar anak-anak yang sedang bermain ayunan, mereka bermain dengan rukun. Berarti gambar ini menunjukkan kerukunan. Yang berikut, anak-anak perhatikan, mereka ingin bermain ayunan, tetapi mereka saling berebut siapa yang mau naik duluan. Berarti gambar ini tidak menunjukkan kerukunan. Dan yang terakhir, kalian lihat, di saat salah satu anak sedang bermain tapak gunung dan dia terjatuh, anak-anak yang lain tertawa. Nah, gambar ini juga tidak menunjukkan kerukunan. Jadi, sikap yang baik yang perlu kita tiru, bermain dengan damai, bermain dengan rukun, tidak bertengkar, saling menghormati. Tetapi ketika kita saling bertengkar, saling berebutan, menertawakan teman yang jatuh, dan masih banyak hal-hal yang buruk lainnya yang kita lakukan, berarti saat kita bermain, kita tidak akan bermain dengan aman, dengan tentram, dan tidak akan terwujud kerukunan. Nah, anak-anak, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Pasti sering, bukan? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kamu suka menang sendiri? Apakah kamu juga
suka bertengkar, kamu suka mengejek-ejek teman, kalau sikap itu yang kamu tunjukkan berarti kalian tidak akan bermain dengan rukun. Nah, anak-anak, apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Kalau seandainya tidak rukun, bisa bermain tidak dengan teman-teman? Pasti tidak bisa, bukan? Kalau kita tidak rukun, pasti tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak ada persatuan, kita tidak akan bermain dengan senang. Nah, untuk itu anak-anak harus bermain dengan rukun bersama dengan saudara ataupun teman-temanmu yang ada di rumah. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar dari pembelajaran 1. Silahkan anak-anak juga memperhatikan buku tema anak-anak masing-masing dari halaman 51. Sekarang mengawali kegiatan belajar kita di pembelajaran 1, Ibu ajak anak-anak untuk kita sama-sama membaca percakapan antara Udin dan Edo berikut ini. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kata Udin kepada Edo. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Kata Edo kepada Udin. Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Kata Udin kepada Edo. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Kata Edo kepada Udin. Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Kata Udin kepada Edo. Udin dan Edo mengajak semua teman untuk bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi percakapan antara Udin dan Edo. Dari percakapan antara Udin dan Edo, ada kalimat-kalimat yang menunjukkan Udin dan Edo saling mengajak untuk bermain bersama. Nah, anak-anak yang ada di rumah, coba anak-anak perhatikan kembali percakapan itu. Kira-kira kalimat mana yang menunjukkan bahwa mereka mengajak satu sama lainnya untuk bermain bersama? Atau dengan kata lain, manakah yang merupakan kalimat ajakan? Ya, anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita menemukan kalimat ajakan pada percakapan tadi, perlu anak-anak ketahui bahwa kalimat ajakan biasa diawali dengan kata ayo. Ayo. Ayo kita pergi, ayo makan, ayo bermain bersama di lapangan, dan masih banyak contoh yang lain. Nah, coba anak-anak perhatikan kembali percakapan yang sudah kita baca tadi. Apakah ada kalimat ajakan yang terdapat pada kalimat dalam percakapan tersebut? Kalau ada, bantu ibu untuk menemukannya. Ya, anak-anak yang ada di rumah, coba anak-anak perhatikan kalimat pertama, ya. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan, ya. Do. Ya. Ayo kita bermain kelereng di lapangan adalah sebuah kalimat ajakan. Yang berikut, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ayo Din, itu adalah juga kalimat ajakan. Terus masih ada lagi kalimat ajakan yang lain. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Ya, itu merupakan kalimat ajakan. Jadi dari percakapan yang kita sudah baca ada 3 buah kalimat ajakan. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, dan ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, anak-anak yang ada di rumah, berdasarkan contoh kalimat ajakan yang terdapat dalam percakapan, Ibu ingin anak-anak coba membuat sebuah contoh kalimat ajakan yang kamu gunakan untuk mengajak temanmu bermain. Ibu kasih contoh ya, Ibu ingin mengajak Daniel untuk bermain. Kalimat Ibu adalah seperti ini. Ayo Daniel, kita bermain sepak bola bersama-sama di lapangan. Nah, anak-anak, coba anak-anak buatkan sebuah kalimat ajakan yang kamu gunakan untuk mengajak temanmu bermain. Silakan tulislah di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu ajak anak-anak untuk mengamati gambar yang ada di halaman 53. Perhatikan gambar tersebut. Di situ
Gambar itu menunjukkan anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Ada yang bermain petak umpet, ada yang bermain kelereng, ada yang bermain tapak gunung, ada yang bermain layang-layang, juga ada yang bermain sepak bola. Setelah anak-anak memperhatikan gambar anak-anak bermain pada halaman 53 tadi, sekarang kita akan menirukan gerakan bermain. Gerakan bermain dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, juga ada kepala. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang terdapat di halaman 54. Kalau kita mau menirukan gerakan bermain, kita mulai dari menirukan gerakan tangan. Coba anak-anak perhatikan pada gambar halaman 54. Ini salah satu contoh gerakan tangan. Selanjutnya juga ada gerakan kaki seperti ini. Dan juga ada gerakan kepala. Gerakan-gerakan ini dapat digunakan untuk melakukan sebuah tarian anak-anak. Jadi, gerakan-gerakan antara gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan kepala dapat dikombinasikan sehingga menjadi sebuah tarian. Nah, anak-anak yang ada di rumah, anak-anak juga bisa menirukan gerakan-gerakan yang anak-anak lakukan saat anak-anak bermain, baik itu bermain di dalam rumah ataupun bermain di luar rumah. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan mengamati jumlah kubus yang terdapat di halaman 55. Anak-anak masih ingat bukan? Pada subtema 1 kita telah menghitung banyaknya jumlah kubus. Sekarang kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, sedangkan kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Coba anak-anak perhatikan. Kelereng Udin ada 115, itu terdiri dari 1 kubus ratusan, 1 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo ada 124, itu terdiri dari 1 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan 4 kubus satuan. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak perhatikan, ratusan pada kelereng Udin dan ratusan pada kelereng Edo sama-sama berjumlah 100. Sekarang kita perhatikan untuk bagian puluhan. Jumlah puluhan pada kelereng Udin ada 10, sedangkan puluhan untuk kelereng Edo ada 20. Nah, anak-anak, kira-kira kalau 10 dan 20, manakah yang lebih banyak? Manakah yang lebih banyak, 10 atau 20? Ya, benar sekali anak-anak. Yang lebih banyak adalah 20. Jadi, kalau kelereng Udin jumlahnya 115 dan kelereng Edo jumlahnya 124, berarti yang lebih banyak adalah kelereng siapa? Adalah kelereng Edo. Benar anak-anak. Yang lebih banyak adalah kelereng Edo. Jumlah kelereng Edo adalah 124. Jadi kelereng Udin lebih apa dari kelereng Edo? Ya, kelereng Udin lebih sedikit. Atau kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Ya, jadi kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Karena kelereng Udin hanya 115, sementara kelereng Udin ada 124. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya ibu ingin ajak anak-anak untuk memberi centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Jadi ada 3 kumpulan benda. Ada kumpulan benda yang pertama, kumpulan benda yang kedua, dan kumpulan benda yang ketiga. Menurut anak-anak, dari kumpulan benda pertama, kedua, dan ketiga, manakah yang lebih banyak? Nah, anak-anak ibu berikan contoh untuk kumpulan benda yang pertama.
pertama. Jadi kita mulai. Kumpulan benda yang pertama, anak-anak perhatikan di sini ada 2 kubus ratusan, berarti 200. Terus ada 3 kubus puluhan, berarti 30. Dan 2 kubus satuan, berarti 2. 200 tambah 30 tambah 2 itu sama dengan 232. Kita pindah ke kumpulan benda yang kedua. Ada 1 kubus ratusan, berarti 100. Kemudian ada 4 kubus puluhan, berarti ada 40. Dan ada 6 kubus satuan, berarti 6. 100 ditambah 40 tambah 6 itu sama dengan 146. Nah, anak-anak yang ada di rumah, 232 dengan 146. Manakah yang lebih banyak? Menurut anak-anak, mana yang lebih banyak? Ya, benar sekali. Yang lebih banyak adalah kumpulan benda yang pertama. Silahkan beri centang. Nah, anak-anak yang ada di rumah, berdasarkan contoh itu silahkan coba anak-anak beri centang untuk kumpulan gambar yang kedua dan kumpulan gambar yang ketiga. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan membandingkan kumpulan benda yang ada di halaman 57 dan 58. Kita akan membandingkan dengan menuliskan menuliskan kata lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar-gambar yang ada di halaman 57. Nah, kita mulai, Ibu akan memberi contoh untuk gambar yang pertama. Anak-anak lihat. Ini ada 3 kubus ratusan. 3 kubus ratusan berarti 300. Terus ada 3 kubus puluhan berarti 30. Tambah. Ini ada 7 kubus satuan berarti 7. 300 tambah 30 tambah 7 sama dengan 337. Kita lanjut dengan gambar yang kedua. Ada 3 kubus ratusan juga. 300 tambah. Ada 6 kubus puluhan berarti 60. Dan ditambah dengan ada 6 kubus satuan. Itu sama dengan 300 tambah 60 tambah 6 sama dengan 366. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah bisa membandingkan antara gambar A dan gambar B, jumlah kubus A dan kubus B, jumlah kubus A 337 dan jumlah kubus B ada 366. Maka kalau kita mau membandingkan, maka kita tulis kubus A lebih banyak, lebih dari atau kurang dari atau sama dengan kubus B? Ya, benar anak-anak. Kubus A kurang dari kubus B. Saya ulangi, kubus A kurang dari kubus B atau A kurang dari B. Kenapa A kurang dari B? Karena A jumlahnya lebih sedikit daripada B. Nah, anak-anak yang ada di rumah, berdasarkan contoh ini, silakan anak-anak lengkapi dengan kata lebih dari, kurang dari, atau sama banyak untuk gambar halaman 57 untuk nomor 2. Dan gambar halaman 58 untuk nomor 3 dan nomor 4. Kerjakan seperti contoh yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalau ada kegiatan belajar kita dari awal pembelajaran sampai akhir yang belum anak-anak pahami dengan baik, anak-anak boleh langsung bertanya kepada Ibu. Ibu siap untuk memberikan jawaban kepada anak-anak kapanpun anak-anak bertanya. Setelah anak-anak selesai mengerjakan tugas ini, maka selesai sudah kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan kepada anak-anak dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baiklah, sekianlah kegiatan belajar kita pada hari ini. Shalom, Tuhan memberkati anak-anak semua.